Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angela Gunes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari poster saya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa kegiatan belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Belajar adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja dan tidak memerlukan guru atau fasilitator. Kemudian dapat dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, atau meraba. Nah, ketiga cara ini bisa disebut sebagai modalitas belajar. Modalitas belajar adalah cara seseorang untuk belajar. Umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Kemudian belajar ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang dari yang awalnya buruk menjadi yang lebih baik ke arah positif. Kemudian ada beberapa teori yang mendasari belajar dan pembelajaran ini. Yang pertama itu behavioristik, kemudian kognitivistik, kemudian ada belajar sosial, dan konstruktivistik. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik. Teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku seseorang karena diberi stimulus. Dicetuskan oleh Ivan Pavlov yang terkenal dengan classical conditioning atau eksperimen pada anjing yang memiliki tingkah laku berbeda karena diberi stimulus. Kemudian ada teori kognitivistik atau belajar yang menekankan pada proses informasi yang terjadi secara terus-menerus. Ini berhubungan dengan belajar sepanjang hayat. Kemudian beberapa ahli seperti Piaget berpendapat bahwa proses belajar itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif pada siswa. Kemudian ada Ausubel yang berpendapat bahwa siswa akan mengasimilasi pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan baru tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial. Nah, teori ini adalah teori proses belajar dari mengamati atau meniru atau memodelkan dari lingkungan sekitarnya. Beberapa tahapan dari teori belajar sosial. Yang pertama itu biasanya perhatian, kemudian ada mengingat, reproduksi gerak, dan yang terakhir ada motivasi. Kemudian dicetuskan oleh Albert Bandura yang terkenal dengan eksperimen Bobodol. Yang teori yang terakhir yaitu konstruktivistik adalah proses belajar yang menekankan atau yang memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun pemahamannya sendiri, bisa melalui pengalaman atau diskusi dengan teman. Nah, ini akan menciptakan siswa yang lebih mandiri. Kemudian beberapa ahli seperti Piaget ini berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak hanya bisa ditransfer dari guru ke siswa. Kemudian karena adanya perkembangan teknologi pada saat ini, pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang lebih inovatif dan lebih menarik. Pembelajaran itu dapat disampaikan atau diajarkan kepada siswa dengan tiga cara, yaitu yang pertama sinkron atau dilakukan di tempat yang sama, di tempat atau waktu yang sama. Kemudian bisa secara tatap muka langsung atau dari jarak jauh. Ini bisa menggunakan video conference seperti Zoom ataupun Google Meet. Kemudian ada asinkron atau pembelajaran yang dilakukan di waktu yang berbeda. Jadi siswa akan diberikan waktu secara mandiri untuk belajar. Kemudian ada pembelajaran blended atau menggabungkan kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online menggunakan aplikasi seperti Sibejar. Sekian presentasi isi poster dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.